Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang kasih yang nyata yang diambil dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kasih adalah inti kekristenan. Dalam Alkitab perintah untuk mengasihi muncul secara konsisten, jelas dan berulang-ulang dengan satu tujuan agar setiap orang percaya dapat mengasihi dengan cara-cara yang Allah inginkan. Yang pertama, mengasihi Allah dan sesama adalah dasar bagi ketaatan kita. Kisah ini diawali dengan pertanyaan seorang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan tentang hidup kekal pada dasarnya adalah sebuah pertanyaan yang baik dan penting. Namun karena diawali dengan motivasi yang salah, maka berkonotasi negatif. Dan Yesus menjawab pertanyaan ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan untuk mengiring ahli Taurat ini kepada satu kebenaran yang tertulis di dalam Taurat. Dan ahli Taurat ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata, ia mengetahui dengan baik inti dari seluruh hukum Taurat. Yesus tidak menyatakan salah, tetapi sebaliknya Yesus meneguhkan jawaban dari ahli Taurat ini. Yang kedua, mengasihi Allah melalui mengasihi sesama. Setelah mendengar jawaban Yesus, ahli Taurat kembali mengajukan satu pertanyaan untuk membenarkan diri. Dan siapakah sesamaku manusia? Mengapa terus membela diri? Ada dugaan bahwa meskipun ahli Taurat ini mengetahui dengan baik tentang hukum yang terutama dalam Taurat, namun hukum itu tidak menjadi bagian dalam hidupnya, khususnya dalam hal mengasihi sesama. Dalam hal ini, mengasihi sesama bagi orang Yahudi membatasi cakupannya hanya sebatas sesama orang Yahudi. Orang-orang di luar suku Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang layak dimurkai Allah, menjadi bahan bakar api neraka dan tidak perlu untuk dikasihi, apalagi jika berkaitan dengan orang Samaria. Ada catatan yang menyebutkan jika orang Yahudi makan bersama seorang Samaria adalah sama artinya dengan makan bersama babi, dan ini najis hukumnya. Dengan tradisi yang demikian, maka sulit bagi seorang Yahudi untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama merupakan bukti otentik bahwa seseorang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tidak mungkin untuk mengasihi Allah dan membenci orang yang diciptakan menurut gambarnya. Mengasihi sesama adalah satu tindakan nyata, bukan sekedar konsep yang disetujui. Dalam perumpamaan Yesus ini digambarkan respon seorang imam dan seorang Lewi terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita melihat bahwa mereka melakukan tidak sesuai dengan pengetahuan mereka tentang hukum kasih. Sebaliknya, respon yang berbeda dimiliki oleh seorang Samaria yang sangat dianggap najis oleh orang Yahudi dan sangat mungkin tidak memiliki hukum kasih seperti orang Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa hati yang berbelas kasihan kepada sesama selalu berujung pada tindakan nyata kepada siapa saja. Adakah kasih kita kepada Tuhan juga menggerakkan kita semakin mengasihi sesama kita? Kiranya kita bukan hanya mengerti tentang kasih, tetapi juga mewujudkannya dengan tindakan nyata. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.